Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Ibu, sebentar lagi jemaat ini akan menyaksikan tentang peresmian rumah pastori yang baru. Mungkin Ibu bisa menceritakan kilas balik tentang pembangunan pastori baru GKI Martin Luther Mandala. Apa yang mendasari munculnya ide atau gagasan untuk membangun rumah pastori yang baru? Ya. Sejak tanggal 10 Desember 2017, saya serah terima jabatan Ketua Majelis dengan Wakil Ketua Majelis Bapak Penatua Yunus Mangape, dan dalam sambutan Bapak Penatua Yunus Mangape mengharapkan supaya setelah serah terima jabatan, saya dan keluarga harus masuk di rumah pastori. Waktu itu saya melihat rumah pastori, lihat ruangan sampai di belakang, memang pastori lama sudah tidak layak untuk dihuni karena banyak kerusakan. Saya mulai berpikir dan berencana pastori harus dibongkar dan harus dibangun yang baru, tapi berlantai 2, karena mengingat lokasi di mana pastori lama sangat kecil. Nah, demikian gagasan atau ide saya pada waktu itu. Dan kapan ide ini disepakati bersama oleh jemaat? Ide ini saya mulai sampaikan kepada majelis pada tanggal 7 November, itu sidang jemaat yang 7 November tahun 2019, sidang jemaat yang ke-20 disampaikan, lalu dipertimbangkan, kemudian diputuskan untuk menjadi program prioritas yang harus dilaksanakan di tahun pelayanan yang baru, tahun 2020. Setelah disepakati jemaat, kapan panitia pembangunan dibentuk? Ya, panitia pembangunan dibentuk dan ditetapkan sejak tanggal 15 Mei 2019. Nah, itu mendahului sidang jemaat, sehingga panitia ini dibawa ke sidang jemaat lalu diputuskan di sana. Hanya ditetapkan panitia ini di sidang jemaat dengan komposisi sebagai berikut. Ketua Bapak James Syahainenia, Wakil Ketua Ibu Sarce Lewerisa Betai, Sekretaris Ibu Selvi Lekatompesi, Wakil Sekretaris Saudara Yunus Yarangga, Bendahara Ibu Iriani Rawar, dan dilengkapi dengan seksi-seksi. Pembongkaran rumah pastori lama dilaksanakan secara simbolis itu kapan, Ibu? Dilakukan pada tanggal 7 Februari 2020. Nah, doa lalu pembongkaran secara simbolis oleh Bapak Penatua Yunus Mangape. Pada saat membangun rumah pastori, mungkin ada tantangan yang dihadapi oleh panitia pembangunan? Tidak ada modal awal untuk pembangunan pastori, karena rencana daripada jemaat adalah rehab gedung dan tambahan gedung gereja. Nah, sehingga jemaat fokus pada rehab gedung gereja, sehingga ada persediaan dana untuk pembangunan rehab gedung gereja, tetapi untuk pastori jelas tidak ada modal awal, dan itu yang menjadi
tantangan dan pergumulan yang harus diperjuangkan oleh panitia untuk bisa mendapatkan dana yang cukup untuk pembangunan pastori. Tantangan berikutnya adalah terjadi musibah yang melanda dunia, yaitu COVID-19, yang menyebabkan semua harus dirumahkan. Maka pastori pun tidak dapat dilanjutkan, pekerjaan berhenti. Dan Ibu mungkin ada hal yang Ibu rasakan atau berkesan begitu pada saat pembangunan rumah pastori yang baru, mungkin Ibu bisa. Ya, memang kesan yang cukup indah buat saya di tengah-tengah tantangan yang tantangan juga merupakan pergumulan yang cukup besar, tetapi semangat jemaat ini cukup tinggi, ya, dan mereka boleh menyumbang apa yang ada pada mereka dengan kekurangan dan keterbatasan yang ada pada mereka. Mereka terus menyumbang, tapi juga ada bantuan dana yang terus mengalir, baik itu dari pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, tapi juga donatur-donatur yang terus memberi bantuan, dan juga toko Huruki bersedia menerima permohonan panitia. Saya menyadari bahwa Tuhan ada di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan tidak biarkan, Tuhan sedang ikut bekerja melalui panitia dalam segala upaya mereka, tapi juga bekerja menggerakkan setiap hati orang-orang yang punya kelebihan untuk menambah kekurangan dalam jemaat. Dan Ibu mungkin sebagai Ibu Pendeta atau Ketua Jemaat sekaligus Ketua Jemaat GKI Martin Luther Mandala, pesan yang ingin Ibu sampaikan berkaitan dengan proses pembangunan rumah pastori yang baru ini, mungkin pesan yang Ibu sampaikan buat. Pesan saya, ketika rumah pastori ini diresmikan lalu akan ditempati oleh saya sebagai pelayan jemaat sekaligus adalah ketua jemaat, dan setelah saya pendeta-pendeta yang juga akan ditempatkan di Jemaat Martin Luther Mandala dan menempati rumah ini, saya sangat harapkan supaya tetap menjaga kebersihan dan keindahan rumah ini, dan rumah ini menjadi rumah doa sehingga harus selalu terbuka untuk warga jemaat. Itu pesan saya. Saya Pendeta Yosina Rumbiak, Ketua Majelis Jemaat GKI Martin Luther Mandala, mengucapkan selamat meresmikan Pastori Jemaat GKI Martin Luther Mandala pada tanggal 5 Februari 2023. Kiranya rumah pastori ini menjadi berkat bagi jemaat GKI Martin Luther Mandala. Yesus menjawab, lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua